Yes, nggak apa-apa. Sama ya, apa? Belum tahu apa itu beruntusan. Oke, beruntusan itu kalau di bahasa apa ya? Ini loh, ya nggak apa-apa. Sekalian saya jelasin aja ya. Jadi apa sih yang namanya beruntusan? Mungkin ada yang belum pernah nggak tahu apa yang namanya beruntusan. Jadi beruntusan itu sejenis jerawat kecil-kecil atau bintik-bintik kecil yang muncul di bagian tubuh kita. Nah, entah itu di area wajah, bisa jadi di punggung, pokoknya ada bintil-bintil kecil di kulit, itu yang namanya beruntusan. Kalau orang bahasa Jawanya bilangnya merintisi. Beruntusan itu mestinya bahasa Indonesia, udahan. Nggak tahu nih, kalau mungkin di daerah masing-masing itu apa namanya ya. Mungkin ada nih, yang mungkin kalau dari Kak Miska, kalau di Gorontalo beruntusan itu apa namanya? Beruntusan juga kah? Kalau di Gorontalo itu dibilang kutil, kayak bintil-bintil begitu. Bintil-bintil, oke. Iya, Kak Mimin, kalau di Bali adakah bahasa khususnya beruntusan? Kalau di Bali itu biasanya kita sebut dengan bades ya. Bades, nah bahasanya macam-macam ya. Tapi setahu saya udah saya Google itu beruntusan itu bahasa Indonesianya kok. Pernah tahu ya, kata-kata tahu. Mungkin nggak ngalamin langsung, tapi pasti ngerti lah yang namanya beruntusan itu seperti apa. Jadi kalau ada bintik-bintik kecil itu yang namanya beruntusan. Nah, beruntusan ini adalah masalah sejuta umat mestinya. Rata-rata nih, kecuali kulit Anda tuh bagus banget, itu pasti pernah, mungkin nggak sering ya, tapi sekali dalam hidup kita pasti pernah mengalami yang namanya beruntusan ini. Nah, dan yang biasanya nih, yang pernah ngalamin, pasti tahu nih, yang namanya beruntusan itu. Ya, jerawat kecil tapi keras, betul Kak? Salah satunya ya, nanti saya tunjukin nih, ternyata beruntusan bukan cuma itu aja soalnya. Nah, biasanya udah pasti paham banget kalau yang namanya beruntusan ini bikin kegi, bikin jengkel. Kenapa? Karena yang satu ini nih, permasalahan kulit yang satu ini ngatasinnya susah. Susah banget, ngilanginnya susah. Iya nggak? Betul nggak? Yang pernah ngalamin? Yuk, yuk, chat yuk. Nggak apa-apa ya, kita interaktif aja nih, biar juga kita ngerti nih. Nah, permasalahannya apa, yang dialamin seperti apa, supaya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Bener ya? Yang namanya kecil-kecil itu loh, itu wah, walaupun kelihatannya kecil, dan mungkin ya, kalau dari kejauhan itu nggak kelihatan, beda ya. Kalau jerawat itu kan nggak bisa warnanya kemerah-merahan ya. Dari jauh, jarak 1-2 meter udah kelihatan, oh itu tuh mukanya jerawatan. Tapi kalau beruntusan, kalau nggak dideketin banget gini, itu nggak kelihatan, gitu ya. Nah, ayah ada yang di pipi, di leher, di mana-mana. Nah, ini saya mau ini ya, izin mau sharing screen-nya supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke. Screen saya udah kelihatan? Sudah, Udah, Kak. udah ya. Bentar. Udah, tapi belum full screen ya. Iya, belum. Saya full screen dan full screenin dulu. Bentar. Ini kok nggak mau keluar. Oke. Nah, oke nih, mulai kelihatan ya di gambarnya, ilustrasinya ini loh yang namanya beruntusan. Nih, bintik-bintik kecil-kecil, ya kan? Dilihat, mungkin kalau dilihat dari jarak jauh nggak kelihatan, tapi kalau kita pegang, itu pasti kerasa. Nah, jadi mestinya beruntusan itu apa? Jadi kalau secara pengertian, beruntusan itu adalah suatu kondisi atau keadaan kulit yang permukaannya terasa kasar dan tidak rata. Jika kita raba, jadi kalau kita pegang gitu ya, akan terasa seperti ada bintik-bintik kecil yang menonjol di kulit. Itu yang pengertian dari apa yang namanya beruntusan. Nah, beruntusan itu bisa di mana aja. Tadi teman-teman udah chat ya, ada yang pernah ngalamin beruntusan itu di wajah. Betul? Ada lagi yang pernah nih, yang paling banyak seringkali terjadi kalau di wajah itu di daerah mana? Biasanya beruntusan itu kalau di wajah seringkali di area pipi, dagu, sama di dahi. Itu yang paling banyak. Tapi ternyata nggak di sana aja. Kenapa? Nah, ada juga beruntusan itu yang letaknya di tangan. Di tangan, di kaki itu bisa jadi, punggung, bahkan dada itu bisa mengalami yang namanya beruntusan. Dan kalau kita lihat nih dari gambar, ternyata yang ngalamin beruntusan itu bukan hanya orang dewasa. Jadi yang namanya beruntusan itu bukan haknya orang dewasa aja ya. Anak kecil pun pernah mengalami yang namanya beruntusan. Bisa terjadi dan bisa mengalami. Betul nggak? Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Nih, jadi seringkalinya memang yang namanya beruntusan itu, oke, ini terjadi di
bagian tison, hidung, dagu, dan lain-lain, juga bisa muncul di bagian punggung, leher, lengan, bahu, bahkan dada. Oke. Sebentar, sekalian saya ngomong. Ini saya box-chat-nya saya close. Nanti kalau memang ada sesuatu yang penting, Kak Meska atau Kak Vivin langsung di open suaranya aja ya. Supaya ini box chat-nya nggak mengganggu ini kita. Oke? Oke, next. Nah, sebelum nih kita mau ngomong beruntusan itu bagaimana, terjadinya seperti apa, kan kita perlu tahu ya teman-teman ya. Jadi nih kalau kita punya permasalahan kulit, bukan hanya permasalahan kulit sebenarnya, permasalahan apapun yang terjadi, kalau pingin bisa memecahkan, berarti kan kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa, betul nggak? Kalau nggak ngerti penyebabnya, gimana caranya kita memecahkan dan mengatasinya? Oke, nah sebelum kita ini ya mau cari tahu nih, penyebab beruntusan itu apa, kita perlu tahu dulu, perlu memahami dulu kulit kita. Nah, ini ada gambar penampang kulit. Nih ya, penampangnya kulit itu seperti ini. Nah, kulit itu sendiri, strukturnya, secara struktur, kulit itu kan terbagi menjadi 3. Mungkin udah banyak yang tahu ya. Ada kulit ari, atau yang namanya kulit epidermis, bagian atas. Ya kan? Lalu ada kulit dermis di bagian tengahnya, ini. Nah, di kulit dermis ini ada jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan di bawahnya atau jaringan subkutis atau jaringan yang namanya hipodermis. Nah, di jaringan hipodermis ini adalah jaringan ikat bawah kulit, ini yang ada di bagian bawah. Nah, ternyata nih yang namanya kulit, nah ini memang kelihatannya tebal karena ini kan diperbesar sekian ya, aslinya memang tipis banget gitu ya. Tapi walaupun tipis, ini ternyata di bagian kulit ini banyak sekali komponen-komponen lain, bukan cuma kulit aja. Apa aja yang ada di dalam? Nah, ini ya, ada sel-sel saraf. Nah, kalau di dalam ilustrasi gambar ini, saraf itu yang warnanya biru. Nih, ya kan? Ada sel-sel saraf. Kenapa ya? Nggak, ya pastikah? Kalau nggak ada sel-sel apa? Bukan sel, ada pembuluh-pembuluh saraf gitu ya. Kalau nggak ada saraf-sarafnya, ya kulit kita nggak bisa ngerasain nih. Nah, selama kulit kita bisa ngerasain, berarti di situ ada saraf-saraf kecil-kecil banyak banget gitu ya. Selain saraf, apalagi ada yang namanya pembuluh darah, pasti ya. Lalu apalagi ada yang namanya kelenjar keringat nih, yang warnanya kuning-kuning ini. Ini adalah kelenjar-kelenjar keringatnya. Nah, dan kelenjar-kelenjar keringat ini dia juga memiliki yang namanya apa ini namanya? Ada kelenjar keringatnya juga gitu kan. Kemudian mereka juga ini ya keluar, ada pori-porinya khusus untuk mengeluarkan keringat. Oh ya pasti kan, kalau nggak ada pori-porinya keringatnya nggak bisa keluar, ya nggak bisa yang namanya kita berkeringat. Selama kita badan kita bisa keluar keringatnya basah, berarti ada pori-pori untuk mengeluarkan keringat. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya kelenjar lemak atau oil gland. Lalu ada apa lagi? Rambut gitu ya. Jadi walaupun nih semulus-mulusnya kulit kita gitu ya, sehalus-halusnya kulit wanita, jangan menganggap kemudian nggak ada rambutnya. Itu kalau kulit ini diperhatikan ada rambut-rambut tipis, betul nggak? Ya, betul ya. Cuma memang nih yang namanya wanita sama pria. Nah, untuk rambut-rambut di kulit itu akan lebih tebal dan lebih kelihatan yang pria. Tapi walaupun semuanya nggak peduli jenis kelaminnya apa, itu ada rambut-rambut kecilnya di kulit kita. Nah, di dalam itu juga ada di kulit. Jadi di kulit kita selain tadi ya ada saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar lemak, juga ada yang namanya rambut dan akar rambut. Ini. Nah, yang perlu kita ketahui juga kulit ini, kulit ari kita, terutama yang di kulit ari, itu kan yang namanya bukan cuma kulit mestinya. Seluruh bagian tubuh itu kan selalu mengalami yang namanya regenerasi, betul? Semua sel-sel tubuh selalu mengalami yang namanya regenerasi. Nah, terutama kalau untuk kulit itu juga mengalami regenerasi setiap 25-30 hari. Itu proses regenerasinya terjadi. Nah, kalau kulit ini proses regenerasinya itu dia akan ke atas nih. Jadi di atas ini ada lapisan kulit. Nah, misalnya nih udah 25 hari, kulit yang atas itu kan akan mati, digantikan dengan yang baru. Itu yang terjadi. Nah, nanti ini hubungannya apa? Nanti saya ceritain habis gini. Nah, ini dulu kita pahamin dulu nih. Ini yang ada di bawah lapisan kulit kita. Ini kan ada ini ya pori-porinya yang untuk mengeluarkan keringat. Lalu ada ini kan di akar rambut ini juga istilahnya kayak ada lubangnya kecil gitu ya. Kalau nggak ada lubangnya gimana cara rambutnya itu keluar gitu ya. Dan yang terhubung dengan ini kelenjar minyak atau kelenjar lemak. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam ini ya penyebabnya beruntusan.
Nah, rata-rata orang akan beranggapan yang namanya beruntusan itu sama dengan jerawat. Nah, saya mau tanya nih, saya mau buka sebentar chat saya. Menurut teman-teman nih, nah, jerawat sama beruntusan itu sama atau beda? Yuk, chat yuk. Jerawat sama beruntusan itu sama nggak? Beda, beda, beda. Ada yang ngomong sama nggak? Apakah jerawat itu beruntusan dan apakah beruntusan itu jerawat? Kalau di muka sama. Kalau di muka sama. Oke, nanti kita lihat. Saya cuma pengenin dulu. Apa ini, ngumpulin opinion dulu. Ada yang bilang beda, ada yang dibilang sama, ada yang merasa beda sedikit, ada yang beda sama beda semua gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat nih, ada yang bilang beda. Oke, kita lihat dulu. Apakah jerawat itu sama dengan beruntusan? Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Ternyata dari penyebabnya, kalau kita kategorikan dari penyebabnya, beruntusan itu ada beberapa macam. Ada yang namanya dermatitis. Pernah dengar istilah dermatitis? Mungkin ya. Mungkin dalam sekali waktu kita pernah dengar yang namanya dermatitis. Apa itu? Kita bahas nanti pelan-pelan. Ada yang namanya milia, ada yang namanya keratosis seboroid, gitu kan? Ada yang namanya fungal acne, ada yang namanya miliria, dan ada yang namanya whitehead. Jadi beruntusan itu nggak semua serta-merta yang namanya beruntusan itu disebabkan oleh hal yang sama. Nah, ternyata beruntusan pun macam-macam. Namanya baru didengar, betul ya? Nggak apa-apa, Kak. Makanya kita di sini, kita ini belajar sama-sama ya, supaya kita nanti loh kalau punya masalah, itu kan terjadi sesuatu dengan kulit kita bisa paham nih, aku lagi mengalami yang mana ini, gitu kan? Karena kalau kita bisa memahamin ini terjadinya karena apa dan yang mana, nanti kita bisa memberikan penanganan yang terbaik. Oke? Nah, ini jadi penyebabnya macam-macam, tapi memang khusus untuk di area wajah, gitu kan? Kalau untuk khusus yang di area wajah, itu adalah rata-rata penyebabnya adalah yang terakhir, yang namanya whitehead. Untuk area wajah ya, yang paling umum dan paling sering dialamin. Tapi sekali lagi, tidak semua beruntusan adalah komedo atau whitehead. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih yang pertama, ada yang namanya dermatitis. Saya keluarin semua aja gambarnya. Oke. Nah, dermatitis itu apa? Dermatitis itu adalah peradangan pada kulit yang menimbulkan gejala mengganggu, seperti ruam, kemerahan, serta kulit yang terasa gatal, kering, dan bersisik. Oke, nah dermatitis ini mestinya macamnya banyak banget. Ada macam-macam dermatitis gitu kan, ada dermatitis kontak, ada dermatitis apotik, dan lain-lain gitu ya. Nah, macam-macam dermatitis ini juga menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Nggak semua dermatitis itu menimbulkan yang namanya beruntusan. Ada dermatitis tertentu itu ada yang namanya dermatitis seboroid, itu nanti yang terjadi adalah kulit kita tuh jadi mengelupas atau bersisik. Ada yang dermatitis itu menyebabkan kulitnya jadi iritasi gitu ya, jadi melepuh. Nah, cuma nanti ada beberapa dermatitis yang memang menimbulkan gejalanya itu berupa bintik-bintik menonjol atau beruntusan. Nah, rata-rata yang menimbulkan gejala ini apa? Bintik-bintik itu adalah yang namanya dermatitis kontak. Kenapa dikanamakan dermatitis kontak? Karena terjadi karena ketika kulit kita kontak atau bersentuhan dengan sesuatu. Sesuatunya ini apa? Nah, dermatitis kontak ini kita bagi dua, yaitu ada dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Nah, dermatitis kontak iritan ini gimana? Dermatitis kontak iritan ini adalah ketika kulit kita nih ketemu suatu zat, dan zat itu membuat kulit kita menjadi iritasi. Oke, nah kenapa kok bisa iritasi? Terjadi iritasi karena rata-rata yang menyebabkan dermatitis kontak iritan ini adalah bahan-bahan kimia yang terlalu keras dan tidak bisa ditahan oleh kulit kita. Contohnya apa? Biasanya dermatitis kontak iritan ini terjadi ketika kita nyentuh gitu kan, menggunakan biasanya ini cairan-cairan yang digunakan, zat-zat yang digunakan di kayak sabun cuci, kemudian pewangi lantai seperti itu ya. Nah, itu kan banyak-banyak zat-zat kimianya itu yang sering membuat terjadinya dermatitis kontak iritan ini. Ayo chat yuk, mungkin ada yang pernah ngalamin nggak? Kalau biasanya ibu rumah tangga itu biasanya pasti sekali dua kali pernah ngalamin ini. Jadi nggak tahu nih, misalnya waktu ini ya nyuci tiba-tiba tangannya jadi gatel-gatel. Pernah ngalamin? Atau memakai ini kan sambil nyuci kan kadang-kadang nih direndam yang cairan yang pelembut, pewangi itu.
atau mungkin lagi mengepel lantai, nah kena cairannya itu kemudian tangan kita ini mengalami perih atau gatal-gatal. Nah, kalau kita ngalamin yang seperti itu yang namanya dermatitis kontak iritan. Ada yang pernah ngalamin? Pernah ya? Nah, oke. Saya soalnya juga pernah sekali waktu saya pernah ngalamin juga. Jadi tiba-tiba tangan itu gatal banget gitu ya dan keluar bintik-bintik, gatal banget. Nah, itu yang namanya dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak alergi itu terjadi ketika kulit kita tidak tahan atau alergi dengan satu bahan kimia juga. Oke. Nah, kalau dermatitis kontak alergi ini bisa terjadi juga untuk bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam skincare atau kosmetik. Nah, ciri-cirinya apa? Dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi ini, ya kalau terjadinya bisa di mana-mana ya. Pokoknya yang terkontak, yang terkena juga bisa kena. Ketika yang terkena kaki ya bisa terjadi dermatitisnya di kaki. Ketika kenanya tangan juga bisa di tangan gitu ya. Dimanapun bisa terjadi. Nah, cuma biasanya satu ciri-cirinya dermatitis kontak ini yaitu adanya rasa yang gatel yang benar-benar ini ya gatelnya itu nggak bisa ditahan, gatel banget. Itu salah satu cirinya. Nah, untuk dermatitis kontak alergi ini salah satu narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Vivin, itu juga pernah ngalamin. Betul ya, Kak Vivin ya? Iya, betul. Nah, mungkin Kak Vivin bisa diceritain nih, waktu itu pengalamannya gimana? Waktu ngalamin ini. Saya stop share sebentar ya. Ya, oke. Baik, selamat pagi rekan-rekan ya. Jadi kalau berbicara mengenai kontak dermatitis kontak alergi ini saya pernah mengalami dan ini pengalaman cukup kalau saya bilang cukup memalukan ya kan? Karena kejadiannya itu di daerah wajah. Bayangin aja kalau misalnya seperti tadi Kak Vivi bilang di daerah tangan atau kaki itu kan masih bisa ditutupin ya kan. Tetapi yang namanya di daerah wajah kira-kira bisa ditutupin dengan apa? Gak bisa kan? Dan itu kejadiannya dulu pada waktu masih umur 20-an ya. Jadi saya pernah ganti kosmetik yaitu bedak ya kan, gara-gara kemakan iklan katanya teman saya bedak ini bagus ya kan, kemudian aman, alami dan lain sebagainya. Tetapi kemudian saya coba begitu awalnya memang merasa enak gitu kan, tapi pada saat masuki kurang lebih 2 minggu ya, saya mulai ada gatal-gatal sedikit ya kan. Tapi saya mikirnya bukan karena bedaknya ya kan, mungkin karena perubahan cuaca dan lain sebagainya. Tapi kemudian muncul bintik-bintik kecil merah ya, dan gatalnya itu lumayan mengganggu gitu loh. Dan pada banget ya Kak ya. Iya betul, karena kan background saya bidan ya kan, pasti ketemu banyak orang. Jadi setiap orang yang menemui saya itu pasti nanya, Bu, kenapa ya kan? Oh enggak, ini mungkin salah makan ya kan? Saya bilang seperti itu. Kemudian tambah banyak, ini di daerah tisun, di daerah visip ya kan? Itu mengganggu banget. Jadi merah-merah, kemudian bersisik ya kan? Dan itu nggak nyaman banget kalau dilihat. Kalau misalnya kita ketemu sama orang, pasti kan wajah yang pertama yang dilihat ya kan. Nah kalau wajah seperti ini, berarti kan asumsi orang, wah ini namanya bidan ya kan, tetapi tidak menjaga hygiene. Padahal mereka tidak tahu ini bukan karena hygiene aja ya kan, tapi karena kontak alergi tadi gitu. Jadi benar-benar mengganggu banget ya. Jadi penuh, dan itu sudah saya coba. Saya awalnya masih nggak ngeh kalau itu gara-gara bedak. Kemudian saya coba berbagai macam dan ternyata masih saya alami. Kemudian saya ganti bedaknya, saya ketemukan cara yang ampuh ya kan. Nah ini masalahnya bukan hanya pada saat kemerahan aja, tetapi bekasnya itu loh. Wah ini parah banget ya kan. Tetapi bersyukurnya nanti ya kita sharingkan bagaimana nanti rahasianya gitu Kak. Oke, makasih ya Kak Vivin. Ya jadi kita bisa dari ceritanya Kak Vivin tadi kita bisa tahu ya. Jadi dermatitis kontak ini ya akhirnya yaitu ciri-cirinya satu, selain gatal dia akan menyebar di semua tempat ya. Yang tempat yang terkontak dengan zat iritan atau zat alergen tadi itu akan keluar semua gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih tempat gitu ya. Oke, nah ini yang namanya dermatitis kontak. Jadi beruntusan yang karena dermatitis. Nah apalagi? Nah ada yang namanya milia. Kalau milia ini pernah dengar nggak? Yuk. Mungkin pernah dengar ini juga soalnya sekitar 2 tahun yang lalu ini mulai banyak yang menggunakan istilah ini gitu ya, milia, dan banyak yang bilang milia sama dengan beruntusan. Nah,
Apakah semua milia beruntusan adalah milia? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi milia adalah ini ya, penyakit kulit atau kelainan di kulit di mana timbul kelompok bintik-bintik putih kecil, seringnya muncul di daerah hidung atau pipi, dan pipi pun kata-kata pipi di bagian atas ini, dekat sama bawahnya kelopak mata. Nah, bintik putih kecil atau kista milium ini biasanya sering berkelompok, jadi nggak cuma satu aja, kadang-kadang agak banyak. Dan ini kista ini mesti terjadi karena dua sebab ya. Jadi milia ini ada yang namanya milia ini ya, ada milia yang sering terjadi ini karena ini tadi keratin atau ini ya, keratin itu apa? Keratin itu salah satu protein yang ada di kulit. Ini dia terjebak nggak bisa keluar. Nah, ini kadang-kadang ada yang muncul begitu sajanya ini sering kali pada bayi. Nah, mungkin teman-teman yang pernah punya baby pernah ngalamin ya, tiba-tiba di kulit bayi saya itu kok tiba-tiba ada ini ya, keluar bintik-bintiknya. Bintik-bintik kecil, tapi beda ya, bukan yang karena ruam kena susu, lain. Bintiknya itu kecil banget, putih, dan warnanya benar-benar putih, kayak putih susu seperti itu. Nah, atau yang kedua, milia itu bisa terjadi, karena ini adalah kista ya, dia juga bisa terjadi adalah ketika sebagai respon ketika kulit ini mengalami luka. Nah, jadi milia bisa dua macam ya, bisa memang yang tiba-tiba muncul saja, tapi biasanya yang tiba-tiba muncul tanpa penyebab itu biasanya hanya terjadi pada bayi. Sedangkan kalau pada orang dewasa, nah milianya ini biasanya timbul ketika sebagai respon terjadinya luka. Nah, luka ini bukan berarti jangan membayangkan, oh wajah kita disayat pisau gitu ya. Bisa jadi ini lukanya luka tipis. Luka tipisnya itu seperti apa? Ketika kita melakukan scrubbing, nah scrubbingnya itu terlalu keras gitu kan, timbul luka. Nah, sebagai responnya ya akan keluar bintik yang namanya milia ini. Gitu ya. Jadi jangan menganggap luka, kak saya nggak pernah luka kok Kak gitu ya. Bisa jadi kan kita nih kadang pakai scrub atau kegaruk itu ya. Nah, milia ini bintiknya ini biasanya itu ya, ciri-cirinya satu, dia warnanya putih susu dan biasanya dia nggak gatel. Nggak ada rasa gatel dan cenderung tidak bisa membesar. Jadi ya sudah segitu aja ukurannya. Tapi juga hilangnya susah banget. Kita mau kasih oles krim jerawat lah, kita mau apa segala macam, itu nggak akan bisa hilang. Iya. Ini ya, contoh lain seperti ini. Nih, ini yang udah lebih banyak lagi. Ini nggak gatel, nggak kerasa gatel rata-rata ini. Ini ya, kalau di anak-anak kadang-kadang seperti ada kutil-kutil kecil banget gitu ya, dan warnanya putih susu. Ini. Nah, milia yang seperti ini memang rata-rata kalau kita hanya dengan penggunaan skincare gitu kan, cuma dibersihin aja segala macam, ini akan susah hilang. Ada beberapa kasus bisa hilang dan berkurang, tapi rata-rata nggak bisa, susah. Kenapa ya? Karena ini harus penanganannya rata-rata harus dengan tindakan fisik gitu ya, harus dikeluarkan. Cuma ketika kita mau mengeluarkan nih isinya milia juga nggak bisa sembarangan ya. Jangan kemudian kita di rumah nih coba-coba sendiri nih pakai peniti kah apa itu alatnya untuk ngeluarin jerawat gitu ya, nggak segampang itu. Kalaupun Anda merasa milia ini sangat mengganggu dan ingin dikeluarin, ini kita harus ini ya ke dokter kulit atau ke klinik kecantikan yang bisa dipercaya. Oke, harus memang dengan penanganan dari dokter kalau kita ingin mengeluarkan ini isinya milianya itu. Nah, untuk milia ini pembicara kita yang lain nih, Kak Miske, MC kita tadi juga punya pengalamannya ya Kak Miske ya? Iya, betul Kak Vivi. Nah, saya spotlight Kak Miske-nya. Iya, betul Kak Vivi. Ya, jadi itu kejadiannya memang karena kelalaian waktu dahulu ya Kak Vivi. Waktu masih kuliah itu karena saking banyaknya tugas-tugas, bahkan sampai larut malam saya lupa cuci muka, bersihin wajah. Ternyata setelah saya baca-baca, ternyata itu milia itu timbul karena reaksi spontan dari kulit karena apa ya? Karena tidak bersih ya. Saya jarang bersihin wajah, jadi akhirnya terjadi penumpukan di bagian bawah kulit dan akhirnya saya bawa sampai menikah Kak Vivi. Jadi bertahun-tahun ya Kak ya? Iya, bertahun-tahun. Jadi dibawa di bagian bawah mata, itu ada bintik-bintik seperti tadi, tapi memang nggak parah banget, tapi ada. Memang dan jelas. Nggak gatel kan ya? Iya, nggak gatel, tapi kayak padat begitu Kak Vivi. Jadi padat. Dan saya sampai menikah ya, itu masih ada.
Nah, sejak saya belajar untuk merawat wajah, Kak Vivi, mulai tahu arti dari merawat wajah. Dulu cuek banget, karena pun cuci muka itu pakai sabun mandi, Kak Vivi. Mana ada bisa keluar semua kotoran ya. Jadi akhirnya saya mulai mengenal dengan merawat wajah itu mulai 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya Kak Vivi. Dan akhirnya dengan satu produk yang luar biasa ya yang saya pakai itu sudah nggak ada lagi. Nanti akan di-sharingkan sebentar. Ya. Oke, jangan tinggalkan ya acara ini, ikuti sampai habis. Oke, jadi itu ya yang namanya milia. Jadi seperti yang tadi diceritakan Kak Miske juga, kalau kita ngalamin milia ini bisa bertahan itu lama banget. Lain nanti dengan jenis beruntusan yang lain itu akan istilahnya hilang timbulnya itu akan lebih cepat gitu ya. Timbulnya juga lebih cepat, hilangnya juga bisa ya dengan sedikit penanganan, mungkin dengan bantuan obat-obatan itu bisa lebih cepat hilang. Kalau milia ini bisa bertahan bulanan bahkan sampai tahunan. Tapi ya itu nggak kalau secara gatel nggak akan kerasa gatelnya ya, cuma mungkin kita akan merasa terganggunya karena penampilan jadi kurang cantik gitu ya. Tapi secara gatal, secara perih nggak ada rasa-rasa seperti itu. Ini yang namanya milia. Oke, nah ada apa lagi? Nah, ada yang namanya miliria atau biang keringat. Jadi namanya aneh banget, miliria, bukan malaria ya, miliria, atau kita kalau lebih kita kenal dengan nama keringat, biang keringat. Kalau orang Jawa bilangnya keringat buntet. Ini ada bahasa lainnya nggak ya di daerah Anda masing-masing? Tahu ya? Nah, biang keringat, miliria atau biang keringat adalah ruam kecil berwarna merah yang menonjol, gatel, bahkan kadang-kadang bisa gatelnya itu menyengat dan perih di kulit. Nah, rata-rata memang yang namanya miliria ini orang dewasa bisa kena, tapi rata-rata memang lebih menyerangnya kepada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu perkembangan ininya ya, ini ya ini sel-sel kulitnya juga kelenjar keringatnya belum sempurna sehingga ini bisa menyebabkan yang terjadinya biang keringat. Tapi orang dewasa pun bisa mengalami. Apakah semua yang berkeringat pasti mengalami biang keringat? Enggak juga. Nah, kita harus memahami biang keringat ini terjadi karena kelenjar keringatnya tersumbat gitu kan. Nah, tadi kan kalau kita lihat nih penampang kulit yang tadi, itu kan kelenjar keringat itu kan dia ada pornya, ada pori-porinya keluar gitu kan supaya keringat ini bisa keluar ketika tubuh panas segala macam. Ini kan keringat itu kan adalah salah satu bentuk cara tubuh untuk mendinginkan diri dengan dia mengeluarkan keringat. Tapi ketika keringat ini nggak bisa keluar, nah itu yang akan menimbulkan terjadinya peradangan. Jadi bayangin nih, ada lubang gitu kan, lubangnya ini dia mau mengeluarkan sesuatu tapi ketutup, nggak bisa keluar gitu kan. Nah itu yang menyebabkan terjadinya biang keringat. Jadi kan pasti nih mau keluar nggak bisa, gimana caranya gitu kan. Jadi akan menimbulkan salah satu efeknya yaitu gatal atau terasa panas tadi. Nah apakah yang saya tanyain tadi, apakah semua orang berkeringat pasti biang keringat? Nggak juga. Kenapa? Rata-rata yang terjadinya biang keringat itu adalah ketika keringat ini, tubuh yang mengalami keringatan, bagian-bagian tubuh yang mengalami keringatan itu dia ini ketutup ya, ketutup dengan kain, ketutup dengan pakaian, dan membuat keringatnya ini nggak bisa rilis, nggak bisa lepas dengan sebagaimana mestinya. Itu yang menyebabkan salah satu penyebabnya biang keringat. Nah, kayak apa sih biang keringat nih? Ini ya, jadi biang keringat itu rata-rata memang menonjol-nonjol, bisa terjadi ya di bagian tubuh yang ada keringatnya, misalnya di dahi gitu ya, kemudian di dada, di punggung biasanya anak-anak itu. Ini yang namanya biang keringat. Ini saya rasa nih, kalau orang tua yang punya anak akrab banget dengan yang namanya biang keringat ini. Betul ya? Ada yang pernah mengalami mungkin dirinya sendiri atau putra-putrinya? Saya rasa pasti tahu semua ya yang namanya biang keringat. Nah, ini juga bintil-bintilnya akan muncul. Nah, makanya kita harus tahu, guys. Jadi kalau nih semua kita anggap sama ya, beruntusan itu kita asumsikan sebagai jerawat gitu kan. Pokoknya setiap keluar bintil-bintil saya anggap sebagai jerawat, kemudian saya olesin obat jerawat, mempan nggak mempan. Penanganannya berbeda-beda. Nah, kalau khusus untuk biang keringat, ya ini rata-rata bisa hilang sendiri dalam hitungan 1-2 hari gitu ya. Kadang-kadang nggak perlu pengobatan khusus, dia akan hilang sendiri selama ya kalau udah mulai muncul biang keringat ya kita tanganin dengan benar. Tanganin dengan benarnya gimana? Ya kita tahu berarti mungkin hawanya yang terlalu panas, kemudian pakaian anak yang kita kenakan itu terlalu tebal, ya kita bisa ganti dengan pakaian yang lebih ini ya, lebih tipis sehingga pori-porinya ini bisa istilahnya bernafas gitu ya, tidak tertutup. Kemudian juga kita kondisikan suhu ruangannya supaya nggak terlalu panas sehingga tidak bertambah parah biang keringatnya. Cuma memang kalau biang keringat ini nggak
segera ditanganin, terutama nih kalau memang terasa gatal itu pasti kan kecenderungan tuh kan pengen garuk, betul ya? Itu kadang-kadang bisa menimbulkan iritasi. Kalau memang udah terjadi iritasi ya memang lebih baik kita segera konsultasikan ke dokter untuk kita berikan salep topikal untuk kemudian meredakan gatalnya. Oke. Ini saya rasa kalau yang ini nggak terlalu banyak yang ditanyakan. Nah, lalu ada lagi yang namanya keratosis seboroik. Nah, keratosis seboroik adalah salah satu penyakit kulit, yaitu tumbuhnya benjolan seperti kutil pada permukaan kulit. Nah, jadi kalau dilihat sekilas, keratosis seboroik itu kayak tai lalat, tapi keluarnya mengelompok, nggak cuma satu. Nah, itu membedakannya, gimana membedakan keratosis seboroik sama tai lalat. Sorry. Nah, kalau tai lalat, dia akan keluar satu aja. Nah, tapi kalau dia keluar nih bintil-bintilnya ini ciri-cirinya kalau keratosis seboroik, dia bintilnya itu nggak cuma bulat, kadang-kadang agak berpulau, agak gede dikit, dan dia ada warnanya, nggak sama dengan warna kulit kita, warnanya cenderung kecoklat tuaan, dan keluarnya itu sedikit berkelompok. Nah, itu yang namanya keratosis seboroik. Keratosis seboroik ini dia biasanya muncul ketika usia udah 40-50 tahun ke atas. Oke? Dan ciri-ciri yang lain apa? Selain tadi kan ada warnanya, keratosis seboroik itu kayak Amelia tadi, rata-rata tidak gatal dan tidak berbahaya. Memang hanya tidak mengganggu, secara rasanya nggak mengganggu, tapi memang tidak indah dipandang gitu ya. Bayangkan nih, ini kalau di leher masih ketutupan, tapi bayangkan nih kalau di muka kita ini, kayak yang gambar di kanan gitu ya, tiba-tiba muncul beruntusan warnanya coklat pula, itu kan kelihatan nggak bagus banget ya. Nah, oke, tapi khusus untuk keratosis seboroik, ini memang nggak bisa ditangani dengan skincare. Kalau Anda memang merasa mengganggu banget keratosis ini bisa langsung ke dokter kulit. Jadi penanganannya memang tidak bisa dengan skincare, khusus yang satu ini. Ya, ada yang pernah ngalamin juga ya, keluar seperti itu. Tapi beda ya, sekali lagi beda dengan tai lalat. Kalau tai lalat biasanya cuma timbul satu. Dan kalau tai lalat itu timbul satunya tuh lebih gede timbulnya ya. Ini lebih tipis-tipis yang namanya keratosis seboroik ini. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini juga mungkin beberapa pernah dengar, ada yang namanya fungal acne atau folikulitis. Nah, fungal acne atau folikulitis ini apa? Ini adalah beruntusan yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur. Nah, nama jamurnya adalah jamur Malassezia. Nah, yang timbul secara berlebihan. Kenapa kok berlebihan? Karena semestinya nih, kulit manusia ini, jamur ini ada dalam jumlah sedikit. Tapi ketika jamur ini jadi berlebihan, dia akan menginfeksi folikel, akar rambut. Nah, tadi ingat kan, saya udah bahas di awal, kalau yang namanya kulit itu kan bukan cuma ada keringetnya, bukan cuma ada pori-pori, tapi ada rambut dan akar rambutnya. Ketika jamur itu dia menginfeksi ini akar rambut, nah kemudian terjadi namanya peradangan. Sehingga yang namanya jerawat jamur ini bisa nama latinnya yaitu Pityrosporum folliculitis atau Malassezia folliculitis. Nah, bedanya apa nih? Nih, fungal acne ini bedanya dengan jerawat yang lain. Karena yang dia infeksi itu adalah folikel rambut. Namanya, ini nggak tahu nih, teman-teman coba sekarang lihat nih. Tangannya masing-masing, bulu-bulu, rambut-rambut halus-halusnya. Itu merata atau lompat-lompat. Paham maksud saya? Jadi rambutnya itu tumbuhnya itu rata, atau dia itu di sini ada, tiba-tiba di sini nggak ada lagi di tempat lain. Rata kan? Nah, karena yang diinfeksi itu adalah folikelnya, sehingga yang ciri-cirinya folikulitis atau fungal acne ini, dia beruntusannya rata banget. Rata banget. Beda dengan kalau beruntusan tipe yang lain itu bisa masih lompat-lompat. Memang menggerombol banyak bintik-bintik. Tapi misalnya Milia tadi, saya balikin ya. Bentar. Saya tunjukin gambarnya yang Milia tadi. Nah, kayak ini nih. Dia kan memang mengelompok gitu kan. Bintil-bintil, tapi bintil-bintilnya tuh lompat nih. Dari sini, lompat ke sini, lompat ke sini gitu ya. Oke, saya tunjukin yang Milia. Milianya kan juga gitu. Ini yang keringat. Nah. Nah, Milia pun kan nggak rata nih, dari sini, lompat ke sini, ini lompat ke sini gitu ya. Nah, kalau yang namanya fungal acne, itu rata-rata dia rata. Yang terinfeksi satu daerah, ya satu daerah itu dia akan keluar beruntusannya semua. Oke? Nah, ciri-ciri kedua ada rasa gatal. Gatal dikit,
tapi nggak segatal yang dermatitis tadi. Kalau dermatitis dan biang keringat itu gatal banget dan bisa sampai gatalnya itu gatal menjurus ke perih gitu ya. Kalau fungal acne ini nggak terlalu gatal tapi nggak segitunya gitu ya. Berukuran kecil, berkelompok. Nah, dan karena dia itu peradangan gitu ya, peradangan di ini ya, pori-pori di folikel rambut, ukurannya juga nggak terlalu gede. Jadi bintik-bintiknya itu kecil-kecil banget gitu ya, tapi merata banget. Ya, apakah bisa kemudian menjadi membesar? Bisa terjadi kalau kemudian kita ya karena nggak tahan gatalnya, kita kemudian kita garuk-garuk, kita ini dicukil-cukil gitu ya, kemudian menjadi luka, itu bisa meradang. Tapi kalau nggak seperti itu, dia rata-rata nanti gedenya akan sama, mirip. Nah, kadang-kadang nih orangnya salah juga, banyak yang salah menganggap fungal acne ini jerawat, kemudian dikasih obat jerawat, bisa sembuh nggak bisa. Kenapa? Karena fungal acne ini penyebabnya adalah jamur. Nah, sedangkan obat jerawat itu tidak diformulasikan untuk mengatasi jamur. Sehingga kalau salah penanganan, bukannya bukannya sembuh, malah bisa bertambah parah. Nah, sekarang saya mau cerita, kenapa kok bisanya terjadi yang namanya fungal acne tadi? Tadi kan saya udah cerita nih, jamur itu seharusnya ada di kulit kita dalam jumlah sedikit. Kenapa kok bisa jadi banyak? Ketika nih, yang namanya jamur itu dia suka sekali di lingkungan yang lembab. Nah, jadi ketika nih kita menggunakan baju yang basah, nggak diganti-ganti gitu kan, lembab banget, atau poni kita nih di dahi ini kadang-kadang suka kena rambut yang basah gitu ya, entah kena keringat dan lain-lain, itu bisa memicu yang namanya jamur ini berkembang dengan lebih banyak dan menjadi yang namanya fungal acne. Ini. Itu ya, mungkin pernah ada yang ngalamin? Ya. Mungkin ada juga yang pernah ngalamin. Jadi nih, kalau kadang-kadang nih kita merasa saya beruntusan, udah saya treatment gini, udah tak kasih obat jerawat kok nggak reda sama sekali. Nah, coba dilihat lagi lebih detail, bisa jadi ini karena yang kita sangka beruntusan karena jerawat ini ternyata bukan gitu ya. Oke. Ini kalau untuk folikulitis ini saya pernah ngalamin sendiri tapi waktu itu ketika saya masih sangat kecil banget ya. Jadi waktu di SD, waktu itu kalau saya terjadinya di kulit tangan. Jadi di kulit tangan saya ini, kiri kanan, itu dia ada bintik-bintiknya kecil banget memang. Kecil banget, jadi tapi merata. Jadi seluruh tangan ini tuh dia kayak, kalau dipegang ini, kalau dilihat mungkin dari jauh nggak kelihatan, tapi dipegang itu kelihatan, teksturnya tuh dia berbintik-bintik. Nah, waktu itu memang penanganannya memang ke dokter kulit dan diberikan salep tertentu. Tapi kalau salepnya untuk merek apa dan kandungannya apa, karena waktu itu saya masih kecil banget, saya udah nggak inget. Oke, tapi kalau dari ciri-cirinya, bentuknya, itu waktu itu adalah fungal acne ini. Oke, saya lanjut. Nah, tadi saya udah sempat sebutin di awal gitu kan. Beruntusan yang paling sering terjadi terutama di daerah wajah itu adalah karena whitehead. Nah, sekarang saya ceritain dulu nih, apa itu yang namanya whitehead. Tadi kalau kita lihat nih, kalau yang namanya kita lihat ini ya, penampangnya kulit itu kan, ada yang namanya oil gland atau kelenjar yang namanya kelenjar minyak gitu kan. Kelenjar minyak itu pasti nih mengeluarkan yang namanya minyak. Nah, ketika minyak itu mau dikeluarin, tapi dia nggak bisa keluar, terperangkap. Terperangkapnya kena apa? Salah satunya terperangkapnya kena kotoran. Kita nggak bisa menghindari yang namanya kotoran. Ketika kita keluar, segala macam itu kena debu dan lain-lain. Kotoran bisa apalagi tuh, sisa make up yang nggak bisa sisa make up dan skincare yang nggak dibersihkan secara sempurna. Terperangkap kena apa lagi? Terperangkap kena sel-sel kulit mati. Tadi saya juga sudah sempat sharing kan di awal kan, kulit mati ini kan kulit kita ini 25-30 hari itu regenerasi sel dan ada yang mati di atas. Nah, kalau yang mati ini nggak kita bersihkan istilahnya gitu kan, dia akan menyumbat pori-pori. Nah, terutama kalau pori-porinya ini udah tersumbat ya kan, minyaknya nggak bisa keluar, kemudian ditambah kena yang namanya bakteri, itu yang akan menyebabkan whitehead, dan kalau whitehead-nya ini banyak akan menjadi beruntusan. Oke, jadi terbentuk dari penumpukan sel-sel kulit mati dan yang minyak yang terperangkap di dalam pori-pori kulit. Oke. Jadi kalau mau dilihat bedanya dengan yang lain-lain tadi, beruntusan yang karena whitehead ini dia lebih menyebar. Ukurannya juga relatif nggak sama. Jadi ada yang agak gede, ini ya, kelihatan ya di gambar ini. Jadi memang beruntusan nih, keluar bintik-bintiknya, tapi bintik-bintiknya itu ada yang gede dikit, ada yang sebelahnya agak kecil.
gitu ya, beda dengan yang lain-lain tadi, jenisnya berbeda. Dan rata-rata nih yang kalau yang namanya beruntusan karena whitehead ini dia lebih rentan untuk berkembang menjadi ini ya, meradang. Karena mestinya nih yang namanya whitehead ini adalah salah satu jenis dari jerawat. Jadi kalau kita ngomong jerawat, yang namanya jerawat atau acne, itu kan ada beberapa tahap gitu ya. Jadi memang nih kulit kita ini kan mengeluarkan ini ya minyak. Nah kalau minyaknya ini kotoran-kotorannya tadi teroksidasi, dia berubah warnanya jadi hitam, itu yang namanya blackhead. Kalau dia nggak sampai teroksidasi, udah ketutup, itu yang namanya whitehead atau yang menyebabkan beruntusan ini. Nah tapi kalau kemudian nih udah keluar ada ini ya, udah jadi whitehead atau blackhead, kemudian kena iritasi, kemudian dia berkembang, itu bisa menjadi apa tuh papul dan jadi yang namanya pustul. Jadi udah jerawat yang sampai meradang. Nah, jadi whitehead ini juga adalah salah satu dari bagian dari jerawat juga. Seperti itu. Nah, kalau nggak segera kita tangani gitu ya, yang namanya whitehead ini nggak segera ditanganin, dibiarin gitu aja, atau penanganannya nggak tepat, atau malah kemudian kita coba-coba ini ya, membersihin sendiri, ngeluarin mata-matanya ini kita coba keluarin sendiri, malah terjadi peradangan, malah menjadi ini ya, jerawat yang lebih parah, bahkan bisa menjadi breakout di kulit kita. Oke, nah sekarang kalau kita simpulkan gitu ya. Bentar. Oke, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan atau memicu terjadinya beruntusan? Nah, yang pertama yaitu masalah perubahan hormon. Nah, perubahan hormon bagaimana? Karena ketika ada perubahan hormon di dalam tubuh kita gitu ya, kemudian stres, perubahan hormon itu kan salah satunya dipicu masalah stres, masalah pencernaan, itu kelenjar minyak di tubuh di kulit itu dia akan berproduksi lebih banyak. Nah, bayangkan nih yang nggak stres aja bisa minyaknya terperangkap, apalagi kalau minyaknya udah keluarnya berlebihan, nah pasti juga akan menimbulkan masalah. Betul ya Kak Miske ya? Ya betul Kak Vivi, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi karena faktor dari stres, akhirnya bawaannya ke ini Kak Vivi, ke masalah pencernaan. Karena faktor dari stres itu memicu asam lambung, gastritis, akhirnya terjadi masalah di pencernaan, akhirnya ada perubahan-perubahan hormon yang terjadi yang memicu apa ya Kak Vivi, masalah-masalah di seluruh tubuh bahkan di bagian kulit wajah kita. Wajah, betul. Iya, seperti itu Kak Vivi. Oke. Nah, kemudian apalagi? Apakah hanya karena stres aja keluar jerawat, keluar beruntusannya? Ternyata enggak juga ya. Ada juga masalah eksternal. Jadi ketika nih kena panas, produksi keringat kita berlebihan, paparan sinar UV dari matahari, debu, kotoran ini juga sangat bisa memicu ya. Karena kita tahu tadi kan, ini loh, apa nih? Terutama yang untuk whitehead ya, apa nih? Bukan hanya whitehead, kayak whitehead, kemudian tadi yang apa itu miliria, biang keringat gitu kan, tubuh kita ini mau mengeluarkan sesuatu gitu kan, kemudian nih kena debu, kena kotoran, nggak bisa keluar, terperangkap, itu kan menjadikan yang menyebabkan terjadinya beruntusan. Lalu apalagi? Nah ini penting, hygiene, masalah kebersihan. Nah, kenapa? Ya tadi kan, satu nih, kulit mati yang nggak dibersihkan, gitu kan. Kemudian kebersihan kulitnya nggak terjaga dengan baik, gimana nih? Kita siapa nih? Zaman sekarang ini yang keluar nggak pakai apa-apa gitu ya. Nggak mungkin kan, maksudnya nggak pakai apa-apa, bukan pakai pakaian ya. Maksudnya nih loh, wajah ini loh, polosan, nggak pakai apa-apa kan, nggak nih. Pasti kan kita oleskan yang namanya pelembab, betul? Mungkin kita oleskan tabir surya, make up, dan segala macam. Nah, sesuatu yang kita tempelin di kulit ini kan harus kemudian selalu dibersihkan, betul nggak? Kita kan mestinya nih minimal kita tuh sehari membersihkan wajah 2 kali. Pagi ketika bangun tidur, kedua paling jelek nih sebelum kita mau tidur tuh harus dibersihkan. Atau kalau sore mandi bisa minimal bisa kita bersihkan 3 kali kan, pagi, mandi sore, dan waktu mau malam tidur kita bersihkan lagi. Nah, tapi udah 2-3 kali kita bersihkannya ini tuntas nggak gitu kan? Nah, kalau kita bersihinnya nggak benar-benar bersih, ada sisa make up, ada sisa-sisa foundation, krim-krim yang kita tempelkan ke wajah kita, itu kan juga bisa menumpuk, menutup pori-pori sehingga terjadi yang namanya beruntusan tadi. Kemudian apalagi nih, pemakaian aksesoris yang kotor. Aksesoris itu seperti apa? Nah, sekarang ini kan lagi ini ya, lagi masa pandemi ini kan kita kemana-mana pakai masker, betul nggak? Ya dong. Nah, masker ini loh,
kita pakai masker, ini kena apa aja gitu kan, kena gesekan dengan skincare kita sendiri, dengan makeup kita sendiri, droplet gitu kan. Nah, itu segala macam ini kan kotor, kalau kotor itu kan menimbulkan bakteri gitu kan, sarangnya bakteri. Nah, kalau aksesoris ini kita sering kita ganti, maskernya nggak kita pakainya dalam jangka waktu yang terlalu lama, itu juga bisa bakteri-bakteri tersebut menimbulkan yang namanya beruntusan. Aksesoris bukan itu aja loh, apalagi helm. Makanya nih yang kalau pakai helm harus rutin-rutin dicuci gitu ya, dibersihkan juga. Kemudian maaf ini ya, jilbab bagi yang teman-teman yang muslim ketika kita menggunakan hijab. Nah, perhatikan juga hijab ini kan juga nih kena keringat. Kemudian kita keluar itu juga kena debu dan lain-lain. Nah, hijab pun harus sering kita ganti gitu ya, supaya tetap terjaga kebersihannya. Oke, apalagi aksesoris nih. Teman-teman, kalau pakai make up, ya kan, sikatnya, puffnya bedak, oke, ini sering kita bersihin nggak? Loh, kenapa kalau nggak dibersihin ini juga bisa menjadi sarangnya bakteri. Oke, pinginnya tambah cantik tapi bukannya tambah cantik tapi malah jadi bermasalah. Hygiene apalagi nih? Waktu mau cuci wajah, kita cuci tangan dulu nggak? Ini kadang-kadang sering lupa loh teman-teman, ya kan, pikirnya uang habis gini saya pakai buat kena sabun juga kan, sabun muka ngapain cuci-cuci lagi. Jangan salah ya, tangan kita nih udah pegang apa nih sebelum kita pegang-pegang wajah kita. Nah, ini juga harus diperhatiin. Apalagi handuk, habis cuci wajah kan biasanya kita andukin tuh mukanya. Nah, handuknya ini juga harus kita perhatiin nih, berapa lama sudah kita ganti dengan yang baru. Oke, terutama masalah handuk nih kalau boleh saran, kita saranin nih teman-teman, handuk yang digunakan untuk badan dengan handuk yang kita gunakan untuk membersihkan wajah itu kalau bisa dipisahin. Ya, kenapa ya? Karena beda ya, ketika kita menghanduki badan itu kan lebih banyak ini ya, keringat segala macam. Nah, kalau bisa dibedain nih, kita punya satu handuk yang khusus untuk menghandukin wajah ketika selesai ini ya, mencuci wajah. Apalagi sarung bantal, ya kan? Kalau kita tidur itu kan kadang posisi miring kiri, miring kanan, ya kan? Padahal sebelum tidur nih kita kan pakai krim malam segala macam, betul? Nah, krim malam itu kalau juga nempel di sarung bantal dan sarung bantalnya nggak rutin kita ganti, itu juga merupakan sarang-sarang bakteri. Apalagi rambut yang kotor. Jadi seringkali nih orang itu mengalami beruntusan, terutama biasanya di daerah dahi atau di daerah samping sini. Itu kalau dicari penyebabnya, itu karena masalah apa ini namanya? Rambutnya. Jadi karena rambut ini kan juga ya, rambut ini kan juga kena debu, kena segala macam. Dan kadang-kadang bukan cuma itu aja, sama dengan sisa makeup tadi. Sisa ini ya, pembersihan rambut yang kurang benar ketika kita keramas atau kita menggunakan produk-produk rambut. Jadi saya pernah mengalami kasus orang itu punya ini beruntusannya di daerah punggung. Nah, setelah dicari-cari kenapa? Karena dia ini kalau habis keramas, rambutnya ini kan diurai ke sini. Di belakang punggung itu loh. Ternyata ketika dia keramasnya itu, dia kan pakai conditioner. Nah, pembersihan conditionernya itu enggak ini apa nih? Enggak tuntas, enggak bersih tuntas, sehingga akhirnya conditioner yang nempel di rambutnya itu nempel ke punggung dan akhirnya menimbulkan beruntusan di punggung. Oke? Nah, bukan berarti gitu ya, nggak boleh rambut panjang, nggak boleh pakai lain-lain, nggak boleh ponian gitu ya. Ya kan rata-rata juga orang itu kalau berponi rata-ratanya di sini akan timbul beruntusan di dahinya. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ketika kita harus sadar, kita harus menjaga seperti rambut segala macam ini supaya kebersihannya terjaga. Oke, supaya nggak kemudian mengganggu kesehatan kulit kita juga. Oke, kemudian apalagi masalah treatment ya, maunya gitu kan, maunya itu kita makin cantik, makin sehat, tapi bermasalah. Penggunaan obat-obatannya apa? Nah, jadi ada beberapa zat-zat kimia yang terutama terkandung di obat-obatan dan beberapa antibiotik itu bagi orang yang tidak tahan itu bisa menyebabkan terjadinya beruntusan. Jadi saran saya nih, terutama kalau kita mau menggunakan obat kimia, jangan sembarangan. Soalnya sekarang ini banyak banget orang itu yang ya pokoknya saya dengar itu bagus atau katanya teman saya bagus gitu ya, atau saya lagi butuh suatu obat tapi nggak konsultasi dengan dokter tapi minta resep ke temannya. Ayo ngaku-ngaku pernah dengar atau mungkin pernah ngalamin sendiri. Ngapain ke dokter? Aku tanya kamu aja, kamu kemarin pakai obat apa? Ya udah aku ikut pakai obat itu. Hati-hati ya, kadang-kadang pemakaian obat yang tidak obat-obatan yang tidak
sebagaimana mestinya, itu juga bisa menimbulkan salah satu reaksinya yaitu terjadinya beruntusan. Kemudian penggunaan bahan kimia dalam kosmetik atau skincare yang tidak cocok. Jadi harus hati-hati ya. Banyak sekali bahan-bahan kimia itu yang bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak seperti beruntusan ini juga. Kemudian penggunaan skincare yang terlalu berlebihan. Pinginnya nih flekku ini segera cepat hilang, makanya semua aku pakai gitu ya. Ininya dipakai, ditambahin ini serum itu mungkin bisa kita pakai. Ini kan katanya kalau pakai serum nih bisa menghilangkan flek segala macam, membuat cerah segala macam, dipakai ditumpuk-tumpuk terlalu banyak juga bisa menyebabkan reaksi beruntusan. Oke, dan kemudian tidak melakukan eksfoliasi kulit. Sudah saya ulang-ulang dari tadi kan, kulit mati itu adalah penyebabnya beruntusan. Nah, kalau kulit mati ini nggak dibuang, tidak melakukan eksfoliasi, ini juga menyebabkan yang terjadinya beruntusan itu. Nah, soal bahan kimia ini seperti yang pengalamannya Kak Vivin tadi ya, Kak Vivin ya? Iya, betul. Jadi yang bedak yang saya gunakan. Halo? Bentar. Ini saya yang hilang atau Kak Vivin yang hilang ya? Signalnya Kak Vivin kali, Kak Vivi. Oh, oke. Jadi bukan saya yang menghilang ya? Ya, nggak apa-apa. Kak Vivin, kelihatannya Kak Vivin sinyalnya iya. Nah, termasuk yang tadi sudah diceritain juga ya sama Kak Vivin, dermatitis yang dialami oleh Kak Vivin itu juga karena ini ya, zat-zat kimia berbahaya yang tidak cocok di kulit kita. Makanya nih, kalau kita mau menggunakan satu skincare, kita harus lihat betul, tahu betul isinya apa. Jangan asal aja gitu ya. Asal lihat iklannya bagus, teman bagus, sama dengan yang saya cerita tadi kan, sama dengan obat tadi kan. Jangan asal nih, teman aku pakai ini, kemudian aku ikut pakai ini gitu ya. Nah, harus kita teliti dulu isinya apa, kandungannya apa, cocok nggak dengan kulit kita, perlu nggak kita pakai itu juga. Oke, yuk Kak Vivin. Udah kembalikah Kak Vivin? Ya, mohon maaf tadi. Ya, nggak apa-apa. Blank. Ya, jadi kalau mengenai penggunaan obat-obatan itu kan beberapa orang yang konsumsi obat-obatan sejenis steroid ya, contohnya dexamethasone itu jika dia berlebihan itu akan menimbulkan daripada dermatitis tadi, Yes. beruntusan tadi. Kemudian steroid yang kita aplikasikan juga ke kulit wajah kita, terutama kalau misalnya krim-krim racikan yang nggak jelas kayak gitu ya kan, itu biasanya juga ada kandungan steroidnya seperti itu. Jadi mohon hati-hati rekan-rekan. Jadi kalau misalnya mau mengaplikasikan ke wajah kita, itu mesti kita tahu ingredientnya apa dulu, ya kan, seperti itu. Jangan sampai sudah kejadian seperti saya tiba-tiba panik ya kan, dan paniknya itu bukan di situ aja, tetapi menimbulkan bekas yang sangat lumayan lama waktu itu gitu. Iya, betul. Oke, saya lanjut ya. Oke, cepat aja nih. Ternyata waktunya udah banyak nih. Oke, nah kalau kita ingin mencegah beruntusan gimana? Tadi ini sudah sebagian saya bahas ya. Satu, pasti kita harus menjaga kebersihan. Salah satu kuncinya adalah kebersihan. Ya kan? Jadi kita harus rutin membersihkan wajah. Oke, kemudian pilih sabun muka yang sesuai gitu ya. Kenapa? Nah, kita harus tahu nih jenis kulit kita apa. Karena memang nih kata-kata beruntusan terutama yang karena whitehead itu lebih sering dialami oleh orang-orang yang kulitnya cenderung berminyak. Nah, kalau kita udah tahu jenis kulit kita ya kita pilih sabun muka yang sesuai gitu ya. Rutin minimal 2 kali tadi saya sebutin kan, pagi bangun kemudian sama malam mau tidur. Kenapa pagi harus dibersihkan? Karena malam ini kan kita semalaman ini terutama kalau kita pakai krim malam itu kulitnya itu kan udah ketutup nih sama ini ya. Krim-krim yang kita gunakan pagi harus dibersihkan lagi. Kemudian minimal 1 kali itu sebelum tidur, tapi kalaupun mau ditambah dengan sore harinya itu bisa. Oke, nah lakukan double cleansing jika perlu. Double cleansing itu gimana? Jadi kita melakukan pembersihan wajah dalam sekali pembersihan itu kita lakukan 2 kali. Entah dengan cara kita menggunakan satu produk yang sama, satu produk pembersih yang sama, ataupun bisa kita combine 2. Combine-nya gimana? Misalnya nih kalau kita lagi pakai ini ya make up-nya yang tebal. Nah, pembersihan level pertamanya kita bisa pakai ini ya, cleansing cream atau micellar water. Kemudian kita tambah lagi dengan cleansing wash. Bisa seperti itu. Nah, lakukan double cleansing ini terutama kalau kita yang ini ya sering menggunakan make up tebal, skincare-nya banyak, skincare-nya berlapis, atau yang memang ini aktivitas di luar ruangannya tinggi.
dan cenderung banyak berkeringat dan wajahnya cenderung banyak mengeluarkan berminyak dan berkeringat. Ini ya, kita lakukan double cleansing. Nah, jangan lupa menjaga kebersihan aksesoris yang kita pakai. Tadi ya, alat-alat yang kita ini ya, aksesoris untuk mengaplikasikan makeup kita, maskernya sering diganti, hijabnya diganti secara rutin juga, kemudian helm segala macam gitu ya, termasuk kacamata guys. Nih kadang-kadang kita lupa nih kacamata itu loh, bolak-balik nempel lepas nih ya, kadang-kadang itu bisa menimbulkan ini loh beruntusan di daerah sini juga. Nah yang berkacamata juga nih kita bersihin ya, rutin dibersihkan. Kemudian rambut juga ya kan, tadi saya udah tekankan berkali-kali harus kita jaga kebersihannya. Oke, pakai skincare yang sesuai nih, pilih yang non komedogenik. Nah, ini sekarang udah banyak kok bisa kita ini ya, kita pilih yang non komedogenik. Jadi yang non komedogenik ini maksudnya gimana? Jadi dia teksturnya tidak menyumbat pori-pori. Oke? Hindari produk yang mengandung pewarna dan pewangi, karena rata-rata nih produk pewarna dan pewangi itu nanti bisa menimbulkan reaksi-reaksi alergi sehingga akan menimbulkan beruntusan yang karena dermatitis tadi ya. Kemudian gunakan produk dengan tekstur gel atau lotion, jadi yang teksturnya ringan. Terutama kenapa? Karena kita ini kan di daerah tropis di Indonesia. Cuacanya panas dan kelembapan udaranya tinggi, sehingga produk-produk water base itu lebih cocok untuk dipakai oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Oke, kemudian, nah gunakan skincare dengan benar, cleanser, essence, serum, pelembab, dan sunscreen gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang sering kali disalah kaprah gitu ya. Orang kemudian dia beruntusan, dia merasa kulitnya itu berminyak, akhirnya nggak mau pakai pelembab. Merasa kenapa kulitku udah minyak kan kok kasih di pelembab lagi nanti jadi istilahnya menurut dia akan jadi over gitu ya. Nggak mau pakai sunscreen karena takutnya kulitku ini berminyak. Kalau dikasih sunscreen nanti dia nggak bisa bernafas, pikirnya seperti itu. Salah guys. Jadi walaupun ini ya, semua jenis kulit step-step ini harus kita lakukan dengan benar. Kenapa? Cleanser pasti. Kita gunakan cleanser adalah satu untuk membersihkan wajah. Gitu kan. Essence ini juga dibutuhkan kenapa? Untuk melembabkan wajah dan juga ini ya, sebagai acid menthol. Jadi memberikan kulit kita ini lapisan asam untuk melawan bakteri segala macam. Nah, jadi jangan kemudian cuma cuci muka aja langsung keluar gitu ya. Habis cleanser kita harus tambahin essence. Serum juga dipakai, diperlukan. Kenapa? Karena bahan-bahan aktif di serum ini yang membantu wajah kita untuk ini ya melakukan perbaikan-perbaikan. Pelembab juga perlu gitu ya. Kenapa? Supaya nih habis wajah kita dikasih essence, kita kasih serum supaya terkunci gitu loh, kemudian nggak bisa bekerja dengan baik. Juga perlu kita pakai sunscreen untuk ini ya melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar UV yang berbahaya. Oke. Kemudian nah tadi juga sudah sering kita ulas ya. Salah satu penyebab terbesar beruntusan selain masalah kebersihan adalah masalah sel kulit mati. Makanya harus kita lakukan eksfoliasi secara rutin. Nah, eksfoliasi itu adalah prosedur menghilangkan sel-sel kulit mati. Nah, eksfoliasi ini ada beberapa jenis ya. Ada chemical exfoliating. Chemical exfoliating ini dia mengelupas kulit mati itu dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang mengandung asid. Nah, kemudian ada physical exfoliating, jadi dia menggunakan secara fisik. Jadi yang secara fisik ini bisa kita lakukan di rumah dengan menggunakan cleanser yang mengandung scrub. Jadi bisa mengangkat kulit mati atau ya kita bisa menggunakan enzymatic exfoliating. Jadi eksfoliasi dengan bahan-bahan yang mengandung enzim yang bisa membantu mengangkat kulit-kulit mati. Nah, kalau kita udah terlanjur beruntusan gimana? Nah, ada tips-tipsnya. Satu, kompres dengan air dingin. Karena yang namanya air dingin itu dia bisa membantu mengurangi rasa gatal, mengembiskan dan mengurangi kemerahan yang terjadi akibat jerawat atau beruntusan tadi. Nah, kemudian kita juga bisa mengaplikasikan bahan-bahan alami. Bisa kita gunakan, kita oleskan sebagai masker, terutama bahan alami yang mengandung banyak antioksidan, misalnya nih green tea, yang bersifat antiseptik misalnya lemon dan anti-inflamasi misalnya aloe vera. Kemudian, nah bisa juga kita gunakan masker clover honey. Nanti habis ini saya jelasin ya, kenapa kok harus maskernya clover honey. Oke, kemudian gunakan Biskin 3C Spot Treatment, dan kalau perlu, jadi kalau perlunya ini gimana? Jadi kalau beruntusannya itu udah meradang, sehingga terjadi peradangan, terjadi luka segala macam, itu nggak bisa hanya dengan krim jerawat aja guys, itu perlu kita oleskan oleh propolis cream. Oke, nah ini guys, ada yang belum kenal dengan clover honey kita? Nah, ini madunya dari High Desert, madu kebanggaan dari High Desert yang namanya clover honey. Nah, clover honey ini
dia istimewa banget gitu ya, karena dia kental, kemudian dia pure, natural, unprocessed, nggak ada penambahan air, nggak ada penambahan gula gitu ya. Nah, fungsinya apa? Nah, claver honey ini satu memelihara nutrisi kulit, karena madu merupakan antioksidan, dia menjaga tubuh dan kulit dari kerusakan oksidatif dan lingkungan. Kemudian mengatur dan mempertahankan kelembapan kulit, madu mampu menarik kelembapan alami dari kulit, dari udara ke dalam kulit dan menjaga kekeringan kulit. Jadi bisa melembabkan ya. Kemudian menangkal bakteri penyebab jerawat dan menghilangkan noda bekas jerawat. Oke, jadi tadi nanti mungkin sambil habis ini sambil praktek Kak Vivin akan cerita salah satu yang waktu itu produk yang digunakan oleh Kak Vivin sehingga waktu beruntusan yang karena dermatitisnya terbantu adalah ketika dia menggunakan masker dari madu, betul ya Kak Vivin ya? Dan madunya harus madu claver honey dong. Betul banget ya. Jadi jangan lewatkan ini masker madu claver honey ya. Oke. Kemudian menyeimbangkan bakteri prebiotik yang baik bagi tubuh dan kulit. Madu mampu mencegah pori-pori tersumbat yang menyebabkan jerawat. Jadi masker madu ini cocok banget, bagus banget untuk ini ya, untuk masalah beruntusan ini. Oke, dan kemudian kenapa harus masker claver honey juga? Karena claver honey ini yang namanya madu itu dia memiliki sifat eksfoliasi juga. Jadi kalau tadi saya jelaskan ada yang namanya enzymatic exfoliating. Nah, salah satu bahan yang bisa melakukan eksfoliasi secara enzymatic itu adalah madu atau claver honey ini. Oke, nah claver honey ini nggak perlu khawatir, cocok untuk segala jenis kulit, bahkan bagi yang kulit yang sangat sensitif sekalipun. Ya, jadi nggak perlu khawatir nih, kulitku sensitif banget, aku takut nanti begini, begitu, nggak masalah. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya aloe propolis cream. Aloe propolis cream ini adalah salep, jadi dioles di luar, topical gitu kan. Tadi sudah saya sempat singgung juga, kita berikan kalau memang udah dalam kondisi meradang. Nah, kalau sudah terjadi peradangan, bisa kita koleskan propolis cream, karena propolis cream ini dia mengandung propolis ekstrak. Nah, propolis ekstrak itu dia punya sifat antimikroba, antibakteri, antivirus, anti jamur, dan antiinflamasi. Nah, kesimpulannya apa juga? Nah, kalau nih jerawat yang beruntusan yang kita alamin itu adalah yang fungal acne atau folikulitis tadi, nah dikasih obat jerawat biasa nggak mempan, kasih coba yang aloe propolis creamnya, gitu ya. Kemudian dia mengandung aloe vera ekstrak. Nah, aloe vera ekstrak itu atau ekstraknya lidah buaya, dia meningkatkan kandungan kolagen dan mengubah komposisi kolagen. Oke, dan kemudian tidak lupa pasti ada honey ekstraknya, ekstrak claver honey yang merupakan pelembut kulit yang sangat baik untuk menyembuhkan dan melembabkan. Oke, nah kemudian untuk skincare-nya gimana? Nah, sekali lagi kan, beruntusan itu bisa diperparah, bisa terjadi dan semakin parah kalau kita tidak melakukan perawatan dengan benar. Tadi juga udah berkali-kali kita singgung gitu ya. Kita harus bisa memilih skincare yang bagus dan cocok untuk kulit kita. Entah itu beruntusannya udah terjadi ataupun belum gitu ya. Nah, kita dari Biskin Korea _ID dan Biskin Institute, kita pakai yang namanya Biskin. Nah, kenapa kok harus Biskin? Karena Biskin ini diformulasikan untuk kulit Asia. Nah, kenapa sih pentingnya? Karena nih, orang itu ketika tinggal di daerah yang berbeda-beda, itu juga punya permasalahan kulit yang berbeda-beda. Betul ya? Ketika orang itu yang tinggal di daerah Kaukasia gitu kan, di daerah Eropa itu kan dia di sana itu kondisinya juga beda dengan di sini. Di sana kelembapannya rendah, cuacanya dingin, membuat wajah itu cenderung kering, beda permasalahannya dengan di sini. Nah, kita nggak bisa sembarang asal pakai skincare. Karena kita harus lihat dulu nih, skincare ini cocok nggak buat yang kulitku. Nah, Biskin ini dia diformulasikan untuk kulit Asia, jadi cocok banget untuk dipakai kita yang berada di Indonesia. Kemudian udah teruji secara dermatologis. Nah, penelitiannya itu loh, nggak cuma 1-2 tahun, tapi kita penelitiannya telah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Kita ada sertifikat bebas alergi. Nah, jadi tadi tuh, kalau takut nih, aku pilih skincare kemudian terjadi yang namanya dermatitis karena alergi dan lain-lain, nggak perlu khawatir, Biskin ini udah bebas alergi. Menggunakan bahan alami terbaik yang memanfaatkan antioksidan. Jadi nih, memang sekarang ini udah musim banget ya, yang namanya skincare itu mengandung yang namanya antioksidan. Nah, tapi kalau dari Biskin, kita pakainya nggak cuma 1 atau 2 macam antioksidan, tapi 6 macam antioksidan yang kita kombinasikan. Kemudian, satu-satunya produk di dunia yang mengandung B2O dan 7B kompleks, dan bebas bahan kimia berbahaya, dan yang pastinya tidak diujikan pada hewan. Oke?
Nanti untuk gambar produknya akan didemoin langsung, ditunjukin langsung dengan Kak Vivin. Saya cerita ingredientnya aja ya. Jadi 6 core antioksidan itu apa aja? Yang pertama yang namanya 7B complex yang terdiri dari vitamin C dan vitamin E. Kemudian kita juga ada CoQ10 yaitu ekstraknya kacang polong. Oke, kemudian ada B2O. Ini salah satu komponen istimewa dari Biskin yaitu B2O. B2O ini adalah kombinasi dari produk perlebahan, madu, polen, propolis royal jelly, dan air dari mata air di Pulau Jeju. Oke, kemudian kita punya alpha lipoic acid, yaitu ekstrak brokoli, dan ada glutathione, yaitu ekstraknya asparagus. Nah, ini semua dikombin menjadi satu dan menjadi core produk dasar dari Biskin ini. Oke, nah Biskin nanti kita juga bagi dua, ada yang ini. Nah, ada yang namanya V-line atau untuk revitalisasi yang fungsinya untuk revitalisasi kulit. Nah, bahan aktifnya dia ada biseid, ada D-L-panthenol, nonapeptide 11, Tulipa garcenaria extract, dan kemudian juga ada SM5. Oke, kemudian yang W-line yaitu yang series untuk whitening, kita ada arbutin, koji rice, Jeju Sasa qualpertensis, kemudian Jeju green tea dan organic 7. Nah, kemudian yang tadi sudah sempat kita singgung juga, yaitu yang namanya, kita punya ini ya, krim anti akne. Ini kan. Oke, namanya anti acne 3C Spot Treatment. Dia, kenapa kita sebut 3C? Karena dia clear, calm, and care. Jadi dia bukan hanya membersihkan, dia menenangkan, sehingga ini ya, ketika ada jerawat dan beruntusan, itu dia tidak meradang, mengurangi iritasi dan radangnya, kemudian dia care, merawat sehingga mencegahnya munculnya jaringan parut dan pigmentasi. Jadi memberikan hasil akhirnya nih tidak ini kan biasanya kalau orang itu jerawatan segala macam itu kan kemudian efek sampingnya, efek belakangnya gitu kan nanti jadi ini ya, kulitnya jadi kecoklatan, bahkan ada yang sampai ini ya, bopeng gitu ya. Ini dia akan meminimalisirkan terjadinya. Nah, bahan aktifnya ya ada B2O kompleks, ini ya kan segala macam banyak banget. Bahannya, mekanisme kerjanya, dia membersihkan, menenangkan, dan merawat. Oke. Kemudian ada kita juga punya Biskin SS Cream nih. Jadi Biskin SS Cream ini juga produk fenomenal dari Biskin, karena dia 4-in-1. Dia dalam satu tube ini gitu kan, ini dia ada menggabungkan posisi dari skincare, foundation, sunblock, dan makeup base. Jadi nih yang nggak suka ribet, yang nggak suka nih pakai skincare dan makeup bertumpuk-tumpuk, ini efektif banget, bagus banget, ya kan? Dia sudah ada sertifikasi dari FKDA dan mencerahkan, anti kerut, kosmetik yang dilengkapi dengan tabir surya dan nggak main-main ya, SPF-nya tuh 50+ dan PA-nya +++. Jadi SPF itu sun protection factor, itu yang gunanya untuk menangkal radiasi UVB, sedangkan PA itu untuk menangkal radiasi dari UVA, dan perlindungannya udah maksimal banget ya, 50+ dan +++-nya dari PA ini udah yang paling optimal untuk kulit kita. Dia bebas bahan kimia berbahaya, yang saya suka teksturnya ringan, jadi kalau kita pakai nggak akan menyumbat pori-pori dan ringan di wajah. Oke. Kemudian kita juga punya nih yang namanya Eye Care Multitasking Serum, jadi untuk yang punya masalah dengan ini ya, kantung mata, mata panda, kemudian COVID tuh ada kerut-kerutan di ujungnya mata gitu ya, kulit kendur, ini bisa dibantu dengan eye serumnya. Ini bahan aktifnya. Oke, nah terakhir kita juga punya Biskin Flawless Finishing Perfecting Loose Powder. Nah, ini adalah bedak yang luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Karena kan selama ini kalau kita tahu yang namanya bedak itu cuma buat kosmetik aja, untuk mempercantik aja. Nah, bedak kita ini, loose powder kita, ya kan, dia bukan cuma untuk mempercantik finishing ininya aja ya, tapi dia juga memiliki bahan aktif itu loh yang luar biasanya. Jadi bedak ini, powder yang satu ini bukan cuma untuk ditempelin aja, tapi dia juga bisa memberikan perlindungan dan memberikan nutrisi buat kulit. Dan sekali lagi juga dia sudah produk-produk Biskin termasuk loose powder kita ini, dia udah didesain untuk non-komedogenik, sehingga walaupun kulit kita nih yang tipe-tipe yang berminyak, cenderung gampang beruntusan, ini aman dipakai dan tidak akan menimbulkan beruntusan. Oke, untuk materi soal beruntusannya sampai di situ dulu. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang
pertanyaan, ya, pertanyaan seputar ini ya, beruntusannya bisa Anda tulis di kolom chat. Oke, sambil kita mau lihat nih secara detail. Nah, ini Kak Vivin udah siap gitu ya untuk mendemokan kita dan menunjukkan kepada kita. Nah, nih produk-produknya seperti apa. Tadi saya berkali-kali bilang ya, Kak Mestia, katanya non-komedogenik lah, yang katanya teksturnya ringan, segala macam. Benar nggak ini akan ditunjukkan oleh Kak Vivin? Dengar nggak suara saya, Kak Vivi? Iya, dengar Kak Dengar. Mestia. Jadi sebelum kita lihat demo dari Kak Vivi ya, kita perkenalkan dulu siapa Kak Vivin ini ya, Kak Vivi. Beliau adalah seorang medis ya dari Pulau Dewata, Bali ya. Beliau itu sudah lama menjalankan sudah banyak mendalami ya tentang skincare, bahkan udah bertahun-tahun, bahkan kalau produk HD itu udah belasan tahun ya Kak Vivi, bahkan dia sudah banyak pengalaman mengenangani kasus-kasus kulit ya. Betul Kak Vivin ya. Nah, kita lihat langsung. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa tentang berutusan, penyebabnya apa, cara menanganinya. Nah, sekarang kita lihat prakteknya ya. Oke, yang mau, tapi yang ikut ini kita ikut sampai selesai ya. Kita lihat praktek dari Kak Vivin dan nanti di akhir acara kita ada giveaway ya. Jadi jangan tinggalin. Ya, iya, ada Kak Vivi. Jadi jangan sampai hilang dulu ya. Jangan tinggalin dulu acara ini karena kita ada giveaway di akhir. Ayo Kak Vivi, nanti kita lihat dari Kak Vivin pada pagi hari ini. Wah, kalau ngomong giveaway ini kayaknya saya juga mau ya dapatnya ya. Iya, betul. Giveaway-nya pasti dari Destin ya kan? Iya dong. Iya dong. Jadi giveaway-nya bukan panci ya. Betul. Kalau panci bisa dapat di luar Kak Vivi. Ya, jadi giveaway-nya nanti hadiahnya pasti nggak nyesel deh yang mau nunggu dan ngikutin sampai akhir. Oke? Oke, pasti nggak nyesel deh ya. Jadi sebelumnya, sebelum kita membersihkan wajah, seperti tadi Kak Vivi sudah bilang ya kan, tadi sudah saya cuci tangan juga untuk memastikan saya pakai tisu basah juga ya. Jadi untuk memastikan tangan saya bersih. Karena kalau biasanya kita habis cuci tangan juga pegang-pegang HP ya kan, sama aja ya kan. Iya dong. Oke, untuk membersihkan wajah saya pakai spons stick ya. Jadi spons yang berbentuk stick, nanti masuk air dia mengembang ya, bisa untuk membersihkan wajah. Baik, sebelumnya kita akan memperagakan bagaimana merawat wajah yang mengalami beruntusan. Karena ini saya juga pernah alami ya. Sebelumnya saya akan melembabkan wajah saya dulu karena saya ini masih pakai bedak juga, pakai makeup juga ya. Jadi caranya kita cukup lembabkan dengan air. Sebisa mungkin gunakan air yang bersih ya. Oke, setelah dilembabkan, saya menggunakan yang namanya produk V-Line ya. Jadi V1 atau pembersihannya untuk microcellulose-nya ya, ini mengangkat sel-sel kulit mati sekaligus juga mengangkat daripada makeup saya ya. Nah, jadi pakainya cukup hanya sekitar 1-2 cm saja ya, tergantung luas permukaan kulit ya. Jadi kalau misalnya seperti di luaran itu kan biasanya digosok-gosok di tangan dulu ya kan. Tetapi kalau dengan penggunaan V1 atau soft beauty cleanser ini cukup dioleskan pada ujung jari, kemudian saya akan bagi di beberapa titik wajah ya. Kak Vivin tadi namanya soft beauty cleanser, kenapa kok namanya soft beauty cleanser ya? Karena dia ada microcellulose-nya yang sangat soft banget ya. Jadi berasa di kulit wajah saya ini sangat lembut. Tetapi dia juga memiliki fungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati ya. Jadi ini tangan saya lembabkan sedikit ya. Kemudian saya gosok-gosok dengan menggunakan ini jari tengah dan jari manis ya. Mungkin Kak Vivin ada yang sudah punya biskin ya, sambil dilihat ya cara yang betul ya. Betul, karena kan kita ingin ya skincare yang kita pakai ini kita bisa memanfaatkan dan mendapatkan hasil yang maksimal, betul ya? Iya betul. Jadi saya sarankan di daerah
dekat rambut ya, jangan lupa dibersihkan karena ini juga akan mempengaruhi daripada kesehatan kulit kita ya. Betul banget ya. Soalnya karena kena rambut kotor, bisa jadi nanti beruntusannya keluar di sini loh, di tepi-tepi ini loh. Nah, karena rambutnya di sudut-sudut telinga juga ya. Yes. Kemudian sampai ke daerah leher ya. Ya, jadi walaupun leher itu jarang nggak pernah jerawatan dan nggak pernah ada yang namanya beruntusan di leher atas ini ya. Iya, Kalau betul. belakang ini bisa beruntusan karena biang keringat. Tapi kalau di leher depan ini kan biasanya nggak pernah nih, jarang beruntusan kan. Nah, tapi tetap aja leher harus dirawat ya, betul ya? Iya, betul. Dan juga banyak biang keringat Kak Vivi Iya. di daerah leher. Bersihkan juga, betul, betul. Mungkin bagi teman-teman yang mau tanya, silakan di chat ya sambil saya membersihkan, sambil dilihat bagaimana cara pembersihannya. Ini saya bersihkan dengan menggunakan spons tadi ya. Jadi ini kelihatan make up saya ini nempel di spons ya. Oh, jadi cleanser kita ini, soft bead cleanser kita ini bagus banget. Jadi karena ada microcellulose-nya tadi, dia selain mengangkat bekas apa tuh sel-sel kulit mati, juga bisa mengangkat make up dan ini ya, make up juga. Air hangat atau air biasa? Saya sarankan air biasa aja, nggak perlu air hangat. Nah, kemudian nih, tadi kan soft bead cleanser-nya tadi kan memberikan tadi yang mengangkat sel kulit mati atau eksfoliasi tadi ya. Nah, kalau ingin tahu lebih detail lagi nih tentang masalah kebersihan, terutama eksfoliasi, nah minggu depan juga ada nih sesinya ya Kak Vivin ya, yang eksfoliasi. Nah, ini bisa Anda ikutin, jamnya sama, cuma tanggalnya minggu depan, tanggal 28. Tunggu aja ya tanggal mainnya, nanti kita akan berikan pengumumannya, entah di akun Instagram Biskin Korea _ID atau di grup-grup Anda, atau bisa Anda tanyakan informasinya kepada rekan yang mengundang Anda. Oke. Jadi rekan-rekan yang hadir di sini ini sangat beruntung banget ya, karena dari Biskin Institute memberikan materi-materi yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan di luaran sana ya. Iya, betul banget. Bahkan materinya beda-beda ya Kak Vivi. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi bisa kita praktekkan, bisa kita bantu yang punya masalah kulit atau masalah di wajah ya. Nah, ya, gimana rasanya waktu pakai cleanser yang ini? Ini terasa lembut banget karena kulit saya ini termasuk jenis kulit yang cukup sensitif ya, karena pada waktu itu gara-gara ganti bedak aja saya harus mengalami yang namanya beruntusan yang luar biasa ya. Jadi di awal juga saya berpikir kalau Biskin ini mungkin sama dengan produk-produk di luar sana, tetapi ternyata setelah saya pelajari bahwa Biskin ini sangat efektif banget karena bahan-bahannya alami ya kan, kemudian sudah bebas alerginya juga ada, jadi saya memberanikan diri untuk mencobakan ke kulit wajah saya ya. Oke. Baik, berikutnya saya bisa, karena ini wajahnya agak basah ya, jadi saya keringkan dulu. Nah, perhatikan teknisnya ya teman-teman ya. Kita ngeringkan wajah itu jangan digesek, gitu kan. Biasanya orang kan ambil pakai handuk itu langsung di kusuk gitu ya, apa itu digosok. Pakai tisu juga di seret gitu ya, pikirnya supaya lebih bersih. Salah. Kalau kita menggunakan dengan cara gesek, itu ada kemungkinan untuk melukai gitu kan. Melukai apa? Udah terlanjur beruntusan, udah terlanjur terjadi jerawat, kena gosok dia ada rawan pecah, dan kalau udah rawan pecah bakterinya bisa menyebar ke samping-sampingnya, malah membuat yang kiri kanannya nggak kena beruntusan, nggak ada jerawat jadi kena. Yang kedua apa? Kadang-kadang lukanya itu nggak kelihatan, tipis, tapi bisa menyebabkan tadi tuh memicu yang timbulnya namanya milia malahan. Betul. Dan berikutnya sebelum kita masuk ke langkah berikutnya yaitu Essence ya, kita akan melakukan yang namanya masker ya. Jadi masker dengan bahan alami. Tentunya yang pertama kita gunakan yang namanya Clover honey. Clover honey ya. Jadi saya menggunakan bahannya clover honey, dan yang kedua yang banyak ada di rumah. Ayo, siapa tahu ini? Ya, aloe vera atau lidah buaya. Ya, bukan lidahnya buaya ya. Bercanda ya, supaya ini rileks ya. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa stres itu bisa menimbulkan beruntusan, betul enggak?
Ya, jadi lidah buaya, saya sudah ambil lidah buaya untuk bagian dagingnya ya, atau bagian cairannya ya, saya akan campurkan dengan yang namanya clover honey. Jadi clover honey dengan campuran lidah buaya cukup 1:1 atau sesuai dengan luas penampang wajah Anda. Tetapi sekali lagi untuk Anda yang mau mencobakan daripada lidah buaya ataupun clover honey ya, Anda bisa cobakan dulu di belakang telinga ya, karena daerah sini merupakan daerah sensitif, jadi memastikan untuk kulit Anda aman ya. Oke, cukup 1 sendok aja saya tuangkan. Kak Vivi, kalau nggak punya lidah buaya bisa nggak madunya doang aja? Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya menggunakan madunya aja, kita gunakan yang namanya seed mask ya. Jadi seed mask ini kecil bentuknya ya. Ya, nanti Anda masukkan clover honey ini, kemudian Anda campurkan air ya, bisa 1:1, bisa 1:3. Kemudian seed mask ini dimasukkan ke larutan air clover honey ya. Nanti dia akan mengembang, tinggal ditempelkan di wajah karena sudah ada lubang di daerah mata, hidung dan juga mulut. Jadi praktis banget ya. Ini murah banget ya, bisa didapatkan di Cupworld ya. Mungkin bisa diketikkan Kak Vivi atau Kak Meske untuk bisa mendapatkan stone stick ataupun ini seed mask ya. Yuk sambil di ini ya Kak Vivi ya, sambil dipraktekin. Saya carikan ininya. Ya guys, jadi kenapa kok harus clover honey itu kita pakaikan seed mask? Sering ada yang tanya, boleh nggak clover honey dioleskan langsung? Bisa aja sih, cuma kan clover honey itu juga teksturnya itu kan kental banget ya. Kadang jadi geli gitu di wajah, dan memang tidak semua, tapi ada beberapa orang itu yang akan mengalami